Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Nama saya Sugianto. Sebagai narasumber, posisi Bapak di sini sebagai apa? Saya sebagai guru produktif di SMK Negeri Jombang, Kompetensi Kehadiran dan di perusahaan. Kalau perusahaan ini sebenarnya tugas utama saya adalah mengajar. Ya, mengajar karena ini sebagai amanah dan tanggung jawab yang harus saya tunaikan dari pemerintah karena saya sudah disumpah untuk menjadi bagian dari tenaga yang diberi tugas oleh pemerintah dalam rangka untuk mendidik generasi untuk mendidik di sekolah di SMA Negeri Jombang. Tugas saya. Adapun tugas selain itu ada saya memang punya perusahaan tapi perusahaan mandiri sifatnya. Karena sebelum saya bekerja sebagai guru, saya sudah merintis usaha saya sendiri. Makanya kalau dibilang usahanya sebagai apa di sana, ya saya sebagai owner, sebagai pemilik. Karena sebelum saya sebagai guru, saya sudah sebagai pengusaha sebelumnya. Ya, dalam bidang bisnis apa perusahaan Bapak punya? Perusahaan saya sebenarnya beberapa kali saya pernah merintis perusahaan, termasuk sekarang itu bidang IT ya. Bidang-bidang usaha yang sudah saya pernah geluti, yang saya pernah juga bisnis di franchise ya, usaha makanan. Kemudian saya juga pernah usaha jasa di bidang perawatan muslimah. Jadi saya salon spa muslimah. Jadi saya punya juga, dan itu untuk pelayanan dari perawatan ya. Kemudian yang ketiga, memang saya masuk di bidang IT ini, baik dari sisi jasa ataupun dari sisi pengadaan barang maupun jasa. Nah, di IT itu lebih banyak dominannya itu selain di barang tapi juga di jasa. Itu yang saya lakukan. Bagaimana? Apa alasan Bapak menggeluti bidang usaha yang sekarang Bapak jalani? Yang pertama, saya sebagai seorang muslim, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Artinya salah satu sifatnya itu adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat baik secara pribadi untuk diri saya sendiri, keluarga, ya, masyarakat sekitar ataupun bangsa dan negara ini. Jadi itu motivasi saya, kemudian saya mencoba sebagai memberanikan diri untuk menjadi pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, selain bermanfaat untuk orang banyak, juga bahwa usaha ini adalah sebagai sarana untuk bisa memberikan penghasilan, ya. Artinya memberikan penghasilan untuk diri saya sendiri dan untuk karyawan-karyawan yang ada di perusahaan saya. Karena dari situ kan saya tidak bergantung kepada orang lain hidupnya, jadi bisa mandiri gitu kan. Dari sisi penghasilan ada, pendapatan ada, artinya tidak bergantung dari orang lain. Bagaimana strategi penetapan harga yang diterapkan untuk produk yang Bapak di perusahaan? Kalau harga itu kan kaitannya dengan cash flow. Kalau kaitannya dengan cash flow itu, jadi cash flow itu kaitan dengan untung rugi. Ya. Ada keuntungan, ada kerugian. Makanya kalau kita menetapkan harga, yang harus kita tentukan itu, yang harus kita hitung itu berapa biaya produksinya. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa itu berapa biayanya.
Baru setelah itu kita bicara bagaimana keuntungan. Biasanya kalau keuntungan itu kan tergantung ya. Bisa 10%, bisa 15%, bahkan bisa 100%. Tergantung objek produk yang kita akan jual. Jadi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita membuat produk atau menjual produk itu rugi. Makanya bagaimana supaya ada keuntungan, karena kan yang namanya membuat produk atau menjual produk kita kan sudah modal yang dikeluarkan, baik tenaga, waktu, pikiran, ataupun juga perangkat-perangkat yang digunakan. Sehingga disitulah muncul berapa biaya produksi. Kalau sudah menentukan, mengetahui berapa biaya produksi, baru kita bicara biaya untuk penjualan. Nah, biaya penjualan juga tergantung apakah produk ini hanya dijual sekali atau dijual berulang-ulang. Gitu. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi penjualan secara langsung dalam memastikan produk yang ditawarkan oleh perusahaan? Ya. Secara langsung. Ya. Untuk saat ini ada berapa karyawan yang mengerjakan perusahaan? Belum banyak. Sampai saat ini ada sekitar 7 sampai 8 orang. Ya. Ada yang di kantor, ada yang online gitu ya. Kemudian juga ada yang produksi itu, karyawan tidak banyak dan semuanya saya dorong mereka untuk istilahnya memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan sehingga berdampak kepada peningkatan omset perusahaan. Untuk jam operasional karyawan di perusahaan Bapak seperti apa ya? Wow. Kalau jam kerja jam 8 sampai jam 4. Tapi biasanya karyawan saya itu karena terbiasa mereka itu bekerja profesional, bahkan bisa sampai jam 5, kadang sampai jam 8, kadang sampai 10 malam. Itu karena tergantung karena yang kita jual itu kan jasa. Kalau udah wilayah jasa itu 24 jam kita harus layani mereka gitu. Bahkan dari libur pun mereka tetap bekerja. Cuma bedanya kalau libur biasanya kita berikan tanggung jawab secara online ya. Gitu. Bagaimana perjalanan dan perjuangan Bapak merintis usaha yang sekarang Bapak? Perjuangannya bagi saya sangat menyenangkan dan membahagiakan karena saya di situ merasa perusahaan ini sangat dibutuhkan ya oleh banyak orang, dan yang kedua banyak juga orang yang ingin bekerja di dunia situ. Jadi ketika saya mendirikan perusahaan ini itu ya jatuh bangun, tapi betul-betul real itu saya memancangkan bendera perusahaan itu sekitar tahun 2013, 2012, sekitar 10 tahun yang lalu. Jatuh bangunnya pasti ada, tetapi kuncinya adalah saya memberikan service excellent, pelayanan yang maksimal. Jangan sampai ada keluhan dari pelanggan kemudian kita biarkan. Kita respon, kemudian kita lanjuti sehingga mereka puas dengan layanan kita. Kalau untuk tujuan didirikannya usaha ini, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam persaingan? Apakah menjadi pemimpin untuk semua pasar dan industri, atau hanya terbatas pada pasar tertentu saja? Saya lebih condong bahwa produk-produk yang saya jual ini bermanfaat untuk orang banyak, baik mereka sebagai pelanggan atau juga mereka sebagai karyawan atau sebagai distributor. Semuanya saling terkait. Artinya dari hulu ke hilirnya itu semua mereka mendapatkan manfaat itu. Jadi saya tidak membatasi segmen mana saja bisa mendapatkan keuntungan ataupun manfaat dari perusahaan yang saya miliki. Siapa saja pelanggan dari perusahaan Pak? Pelanggan yang terbesar itu saya di retail. Retail itu seperti sembako, kemudian apotik, ya, kemudian ada rumah sakit, ada kampus, ada servis, ya, kemudian ada travel, kemudian ada rumah makan, ada apa lagi itu
jasa air minum ya, itu banyak ya yang saya maksud itu. Yang penting software yang produk yang saya buat itu memang untuk semua gitu ya, untuk semua jenis usaha itu ada di situ. Menurut Bapak, apa yang menjadi alasan dari pelanggan tersebut untuk memilih perusahaan di tempat Bapak dibandingkan dengan perusahaan lain? Produk yang saya buat memudahkan orang, bukan menyusahkan orang. Itu aja intinya. Saya nggak mau apa yang saya buat itu menyusahkan orang. Ingin mudah supaya mereka itu oh ya manfaatnya. Apakah perusahaan ini memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti Jelas, pasti kita berkolaborasi dengan semua orang. Banyak kita kerjasama baik dari sisi infrastruktur, dari sisi pengadaan barang, dari sisi kerjasama tertentu ya yang kaitannya dengan perusahaan kita banyak pasti, karena itu sudah jadi tuntutan untuk kerjasama. Apakah perusahaan Bapak pernah mengalami penurunan omset disebabkan oleh apa? Kalau penurunan omset itu biasanya saya sih memang hampir stabil, walaupun kemarin dalam kondisi pandemi juga masih tetap stabil. Yang turun itu biasanya karena kondisi ekonomi global, misalnya daya belinya turun gitu ya, kemudian mungkin barang-barang juga langka mungkin itu. Tapi kalau yang saya alami sekarang, alhamdulillah kalau penurunan omset tidak terlalu signifikan, karena alhamdulillah dalam 10 tahun terakhir ini masih bisa eksis ya untuk perusahaan kita. Berapa omset yang dihasilkan dalam 1 tahun dalam? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu, ya sebulan aja minimal di atas 50 sampai 100, 50 sampai 100. Kalau rata aja 60 kali setahun berapa itu? 600 ya. Sekitar 500 sampai 600 juta. Apa perusahaan Bapak sudah mendaftarkan hak atas merek atas nama perusahaan Bapak? Intelektual sudah punya. Apa perusahaan Bapak sudah memiliki hak desain industri? Hak desain industri ada. Bagaimana tentang perizinan perusahaan Bapak? Perizinan kita mengikuti aturan pemerintah, karena kita di bawah aturan negara, jadi kita harus mengikuti aturan bagaimana dengan perusahaan. Jadi saya punya perusahaan, ada CV, ada PT yang menaungi itu. Berapa anggaran yang dibutuhkan perusahaan Bapak jika sedang melakukan sebuah proyek? Kalau menggunakan proyek ya biasanya estimasinya tergantung proyeknya kan, tergantung proyek apa yang akan kita rencanakan, sehingga modal pun ya harus disiapkan, minimal modal itu tersedia 50% dari proyek yang akan kita garap. Ciri khas yang membedakan perusahaan Bapak dengan perusahaan lain? Ciri khasnya adalah dengan IT menjadi mudah. Apakah ada persyaratan khusus untuk bekerja di perusahaan Bapak? Ya, ada lah pasti. Selain dia punya kemampuan kompetensi yang mumpuni, kemampuan yang standar, tapi dia juga ada 6 komponen yang harus dimiliki. Yang pertama adalah intellectual quotient, kecerdasan pengetahuannya, ilmunya, pemahamannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kecerdasan emosi, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya untuk tertib, disiplin, kemudian tetap smile dalam menghadapi khususnya namanya klien kan ada yang bikin kesel, ada yang bikin marah, kita harus tetap senyum. Kondisi emosinya juga harus bagus. Yang ketiga adalah kondisi spiritual quotient, kecerdasan apa? Kecerdasan spiritual, jadi bagaimana dia dengan Sang Maha Pencipta juga harus benar-benar punya kompetensi itu. Jangan sampai dia tidak beragama, tidak meyakini adanya Tuhan, adanya Allah, itu juga saya tidak rekomendasi. Yang ketiga adalah kecerdasan adaptasi. Kecerdasan adaptasi ini bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi baik itu lingkungan kerja, masyarakat, tetangga, ataupun kondisi di rumah dengan
interaksi dengan orang lain atau dengan klien-klien kita. Kita bisa beradaptasi terhadap sesama manusia, juga beradaptasi dengan kondisi lingkungan, baik dari sisi komunikasi, kebiasaan, ya, kemudian kerjasama dan seterusnya. Itu kecerdasan adaptasi. Yang berikutnya adalah kecerdasan digital. Kecerdasan digital itu dia kemampuan dia menggunakan alat-alat teknologi digital sekarang. Artinya dia percepatan di situ, menguasai. Dan yang terakhir adalah kecerdasan untuk satu lagi itu adalah kecerdasan dia mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi ini yang keenam terakhir ini agak rumit, tapi memang sekarang itu penting. Orang kan mudah galau, mudah cemas, mudah tersinggung, apalagi dengan status orang gitu kan, dengan omongan orang. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang tetap tangguh, tangguh dalam arti positif. Jadi jangan sampai dia mudah tersinggung, mudah baper, mudah cemas, mudah sulit tidur misalnya. Itu kayak gitu. Jadi dia harus betul-betul tangguh, nggak lemah. Jadi kalau misalnya dia gagal, bangkit. Kalau dia capek, gimana supaya semangat? Itu harus dimiliki kecerdasan seperti itu. Jadi ada 6 standar kompetensi yang harus dimiliki untuk masuk perusahaan. Makanya ada target. Biasanya kita ada magang dulu, kemudian ada training dulu, baru kemudian menjadi karyawan. Jadi kalau kamu mau ikut tertarik, magang dulu, nggak apa-apa. Ya, silakan. Di dalam pemasaran produk, apakah Bapak memiliki tips and trik tersendiri? Jelas, pasti ada dong, gitu kan. Kalau saya lebih condong tips and triknya dari mulut ke mulut. Artinya bagaimana dia merasa puas dengan apa yang kita punya miliki gitu ya, produk kita miliki, sehingga dia akan bicara dengan orang lain. Biar produk itu yang akan bicara, bukan saya ngomong kukus gitu ibaratnya, tapi produk itu yang bicara. Tantangannya cara menghadapi pesaing yang memiliki usaha yang berbeda dengan perusahaan. Saya anggap sebagai relasi. Iya, saya bukan pesaing. Saya anggap sebagai relasi, tempat belajar juga. Kalau mau lebih bagus, saya ikut lebih bagus. Apakah ada filosofi atau arti dari nama perusahaan Bapak? Nama perusahaan saya ini kan Tria Sarana Informatika. Jadi filosofinya jelas. Ini sebagai rumah produksi untuk bidang informatika. Sarana informatika itu kan informasi, teknologi informasi ya. Jadi bagaimana saya menjadi rumah untuk teknologi informasi dalam bidang apapun. Itu filosofi yang saya tanamkan di perusahaan. Maka bisa katakan dengan IT hidup menjadi mudah, bukan menjadi rumit. Apakah Bapak memiliki inovasi untuk menambah produk baru? Jelas, karena untuk memperbarui produk, menambah produk baru itu harus. Karena kan kita menghadapi kondisi, ya tadi beradaptasi ya dengan kondisi. Sekarang apa yang lagi ramai dan dibutuhkan. Apa harapan Bapak terhadap perusahaan? Ya tentu saya sebagai pengusaha ingin perusahaan tetap maju, punya karyawan yang banyak, kemudian dia juga merasa terlindungi dengan perusahaan kita. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana klien-klien yang kita miliki ini tetap terpelihara dengan baik dan bisa menambah klien-klien yang lain untuk bergabung di perusahaan kita, menggunakan layanan perusahaan kita. Tips and trick untuk menghadapi customer Pak yang seperti tadi harus Sejauh iya dong. Salah satunya adalah kita memberikan solusi, bukan memberikan masalah. Kuncinya itu. Suka duka Bapak merintis usaha ini? Sukanya alhamdulillah memberikan manfaat ke banyak orang. Dukanya ya ada saja lah, dukanya kan namanya perusahaan itu kan tadi ada banyak hubungan dengan banyak orang. Karena ada yang mengatakan semakin banyak berhubungan dengan orang semakin banyak masalah. Tapi dari situ nggak banyak belajar. Jadi suka dukanya ketika banyak orang ketemu macam-macam, ada dukanya kan seperti bagaimana kondisi tertentu kan. Tapi kan kita lebih banyak suka. Adakah motivasi untuk para generasi muda yang ingin merintis usaha di bidang? Saya suka ini karena generasi muda itu jangan berpikir jadi pekerja, jadilah pengusaha. Karena kalau kalian berpikir jadi pekerja, sama dengan zaman dulu zaman Belanda, kalian dididik bangsa kita ini sebagai pekerja.
Kalau mau maju jadi pengusaha. Saya teringat ada satu daerah, ya mereka lulusan sarjana, tapi mereka nggak mau bekerja, mereka mau jadi pengusaha. Sekecil apapun usahanya itu dibuat. Jadi jadilah pengusaha, jangan jadi pekerja. Pekerja sekarang, bekerja tujuan sekarang itu kalian mencari ilmu, mendapatkan pengalaman. Jangan lihat gajinya, kalau gaji itu bonus, ya. Tapi yang paling penting dalam bekerja itu adalah mencari pengalaman, mencari ilmu, dan itu nggak apa-apa. Tapi bukan untuk selamanya kalian bisa bekerja. Jadi kalau saya sekarang sebagai guru bekerja, tetapi ada manfaatnya kan, mendidik kalian supaya pintar-pintar, jadi pengusaha, jadi bekerja sukses kan gitu. Itu kalau guru, jadi nggak apa-apa. Tapi kita punya usaha tetap ada, karena kan ada jaminan katanya. 20 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 19 orang itu adalah pengusaha. Jadi jadi pengusaha itu lebih merdeka dibandingkan jadi pekerja. Ya. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Sama-sama. Thank you very much for you. Thank